Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di tempat ini. Saya percaya kerinduan kita pagi hari ini, kita mau rindu berjumpa dengan Tuhan, amin. Sebab tidak ada yang lebih indah kita mau balas kasih Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang kita alami terima dalam hidup ini. Dan Tuhan mau, hati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu mari kita mau siapkan seluruh hati kita, kehidupan kita semua, untuk kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dialah yang layak terima pujian. Sebab itu mari kita mau satukan hati kita. Kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Kebaikan-Mu terus kami alami dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu yang kami lewati, Tuhan sudah pelihara kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami ada sebagaimana kami ada. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebab itu saat ini kami datang bersama-sama. Untuk kami datang menaikkan pujian kami. Untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab itu Tuhan Engkau berkati kami seluruh jemaat-Mu yang ada. Biarlah kami semua menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan-Mu. Menikmati mujizat-Mu Tuhan. Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa setiap intipan kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh yang jahat Tuhan. Yang tidak sedang melihat kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang akan merampas hati pikiran kami, yang akan mengalihkan fokus kami kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang ada saat ini, kami mau satukan iman percaya kami. Kami mau tolak hancurkan patahkan kuasanya. Biarlah di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, Tuhan patahkan dengan kuasa darah-Mu. Sehingga hati kami tertuju hanya kepadamu. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami semua pelayan-pelayan altar, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Sehingga kami sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami. Tidak ada kasih yang terindah selain kasih-Mu. Terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
pengorbananmu yang sangat agung. Kaulah harta yang tak ternilai. Oh, mari kita mengatakan Yesus Engkau Tuhan karya dalam hidupku. Terima kasih buat pengorbananmu, Engkau selamatkanku. Engkau yang tidak pernah nilai dalam hidup ini, dan ku hargai Yesus. Mari dengan sungguh kita mengatakan Arya Arasa. Mari kita menaikkan pujian ini. Engkau bersyukur kepada Tuhan, engkau naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Engkaulah harta tak ternilai Tuhan yang kami miliki dalam hidup ini. Dan sekali lagi dengan sungguh kita mengatakan mari dengan imanmu yang terasa dalam hidupku. Pengorbananmu engkau sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum, berikan hormat. Haleluya, Ibu. Mari lagi kita mengatakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Mari naikkan pujian ini, mari kita naikkan pujian, syukur sembah kami, puji mengaku akan. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mengatakan ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan karya-Mu yang besar. Engkau yang layak puji, kagum. Mari sekali lagi kita mengatakan dari dalam hatimu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. pagi hari ini Tuhan.
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa, ini satu bukti bahwa penyertaan-Mu sangat sempurna dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah badai sekalipun yang kami alami dalam setiap kehidupan kami, tapi satu hal yang kami imani pagi hari ini, kalau kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan, ini semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang sangat mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mau menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku dapat inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu dengan korban puji, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Amin Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku dapat keangkuhan.
Kami datang sujud di hadapan. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah. Angkatlah pujian dan penyembahanmu pagi hari ini. Kita mau sujud di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Dengan lembut Bapak Ibu katakan, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, Tuhan tahu setiap kerinduanmu pagi hari ini. Tuhan tahu setiap keinginan hatimu pagi hari ini. Tuhan tahu setiap pergumulanmu pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Lawatlah kami semua saat ini Tuhan. Yesus, renungkan pujian ini di hadapan hatimu. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Sambil engkau sujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kita semua bangkit berdiri, haleluya. Ku sembah haleluya, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Keinginan kami Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidup mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. 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 Pagi hari ini bukan sekedar kami ada di sini Tuhan, tapi pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lawat umat-Mu
kekuatan-Mu pagi hari ini. Kami rindu untuk mau menikmati lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau pribadi pusat penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Allah sanggup untuk menolong saudara dan saya. Allah sanggup untuk memulihkan saudara dan saya. Buka hatimu, haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Haleluya. Sampaikanlah doamu di hadapan hadirat Tuhan. Sampaikanlah doamu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, haleluya. Ya Rabbal Yesus, Yesus, haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. sorak-sorak
untuk mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua. Roh Kudus pulihkan kami. Kami rindu untuk mau mengalir bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang siap menerima mujizat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, amin. Saya sungguh amat besar, amin. Yang miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah, amin, haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar Allah kita besar, haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin, amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup, haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar, haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, sekali lagi katakan haleluya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang kita tahu, kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Dan iblis akan berusaha menghancurkan orang-orang percaya. Tapi kita yakin dan percaya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar, yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Kita angkat pujian namanya Yesus. Dialah nama yang di atas segala nama. Haleluya. Sebab Dia nama yang berkuasa. Tiada satu kuasa yang bisa membatasi akan kuasa Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Oh, amin. Amin, haleluya. Engkaulah nama kita, nama Tuhan. Banda Tuhanku, menara yang teguh. Kota bentang perlindunganku. Sebab Dia Allah berkuasa.
Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Haleluya Yesus. Kita semua menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita yang terbaik. Firman Tuhan akan datang bagi saya dan saudara. Sebab tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan adalah jawaban dari setiap pergumulan kita pagi hari ini. Sebab di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Apapun menjadi pergumulanmu saat ini, percayalah Dia Allah yang tidak terbatas untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.
Ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Mari dengan imanmu nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Sebab nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya satu nama yang bisa untuk memulihkan saya dan saudara. Nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya nama Yesus. Sekali lagi dengan lembut katakan, kalian selanjutnya kami serta pada Bapak Gembala dan saudara semua seluruh jemaat, dan kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Yang sembuhkanku. Nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Sekali lagi bersama-sama, nama Yesus. Oh, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang tumbuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Namamu sanggup untuk memulihkan segala kondisi, keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Memulihkan yang sakit Tuhan.
memulihkan yang lemah, yang tidak berdaya, yang sedang menghadapi tantangan, persoalan, beban berat. Engkaulah pemulih yang ajaib, pemulih yang sempurna, pemulih yang agung dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah tuntunanmu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Karena berjalan bersama dengan Engkau, kami akan selalu melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Anugerah-Mu yang perkasa dan ajaib akan selalu kami alami, rasakan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya firman Tuhan akan diberitakan bagi kami. Kiranya firman-Mu menuntun kami hari ini. Untuk kami lebih mengenal pribadi-Mu yang agung dan ajaib. Pribadi-Mu yang hebat dan luar biasa. Pribadi-Mu yang tak terkatakan dan tak tertandingi itu Tuhan. Untuk kami selalu mengagumi Engkau dan berjalan dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal-hal yang berusaha untuk merintangi suasana hati kami, pemikiran kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami halaukan itu, kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa, pergi dari ruangan ini. Biarlah sepenuhnya hati kami dikuasai oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan firman-Mu memberkati kami semua di pagi hari ini. Dan hidup kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita akan bersekutu bersama tubuh dan darah Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4, saya akan baca firman Tuhan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, segaris bawahi ini pengetahuan itu akan bertambah. Dan itu terjadi sekarang ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Minggu kemarin saudara, saya itu mengalami hal yang bagi saya itu sesuatu yang benar-benar sakit untuk kondisi tubuh saya. Pada malam hari sesudah ibadah saudara, saya cukup lama berbicara dengan Opa Sumpaluwu. Kemudian saya ke kamar, saya tidak langsung istirahat saudara. Saya membaca dulu, agak cukup lama, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan akhirnya saya tidur. Pada malam hari saudara, pada waktu saya istirahat, itu sakit sekali kepala saya di bagian mata saya. Begitu sakit dan begitu menusuk saudara. Saya panggil istri saya, ayo kamu bangun, saya sakit kepala, saya katakan. Kami pegangan tangan saudara dan berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit ini Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Pada waktu saya berdoa memanggil nama Yesus itu berangsur-angsur dan akhirnya hilang saudara. Kemudian saya saat teduh sendiri, saya berlutut berdoa kepada Tuhan dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Hari Senin sudah yang kasih oleh Tuhan, itu kembali lagi datang. Sakit yang begitu luar biasa saudara. Dan akhirnya pikiran saya mulai berpikir, kita ini dianugerahkan imajinasi akal yang luar biasa dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mulai berpikir, oh ini terasa dari kepala, gigi. Saya mulai mempelajari, oh ternyata ada hubungan saraf antara mata dengan gigi saudara. Oh kamu gigi bagian depan ini yang membuat mata saya sakit. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian saya ambil keputusan, nanti kamu saya akan bawa ke dokter gigi. Mulai berfantasi saudara. Mulai ada pemikiran, nanti kamu akan dikeluarkan kuman-kuman. Saya pikir paling bagian sini bocor ini. Ada yang bocor. Nanti kamu akan dikeluarkan, kuman-kuman akan dikeluarkan. Kemudian ditambal, kamu akan rasa bagaimana kamu akan dibuang. Saya akan kembali, khayalan mulai keluar, nanti pulang dari Kondale. Pasti saya sembuh. Pasti saya sembuh, saudara. Kita berkhayal, Tuhan memberikan kita pikiran yang begitu luar biasa. Hari Kamis saya pergi, saudara. Sampai di sana, dokter bilang, tidak ada yang bocor. Saya bersihkan saja karang gigirnya, saudara.
Waduh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Buang waktu ke sana dan dokter bilang tidak ada yang bocor. Jadi dokter, kenapa sakit berhubungan dengan mata saya? Iya, memang ada saraf yang berhubungan. Tapi kalau seandainya masih terasa sakit, itu sakitnya luar biasa, saudara. Pada waktu sakit itu, benar-benar sakit kepala, terasa sakit benar-benar peningnya luar biasa, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Pada waktu dia mulai sakit, saya berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu sakit itu hilang, saudara. Dalam nama Yesus. Kalau sudah mulai mau sakit, saudara, saya mulai straf lagi. Dalam nama Yesus. Ini sakit kepala mulai datang lagi. Dalam nama Yesus. Itu angsur hilang, saudara. Sampai saya berpikir, apa pekerjaan kuasa kegelapan atau apa ya? Sudah yang kasih oleh Tuhan. Dokter gigi bilang, Pak, kalau seandainya masih sakit mata, pikir di dokter mata. Maksudnya, itu ada ke dokter mata, dia katakan. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, pada waktu itu hari Sabtu kemarin, saya telepon Siska, tolong kamu hubungi akan dokter mata, saya mau pergi berperiksa di sana. Sampai di sana sudah yang kasih oleh Tuhan, cuma dikatakan apa, Bapak ini terlalu capek membaca, terlalu banyak di depan komputer atau di handphone, harus pakai kacamata. Itu matanya itu lelah, terlalu capek dan akhirnya sakit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Cuma pikir disampaikan seperti itu, saudara, kita harus bayar mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak, saudara. Tidak ada obat apa-apa, cuma dikatakan pakai kacamata. Pakai kacamata ini, saya bilang banyak di rumah itu ibu, kacamata seperti itu, saudara. Jadi saudara, pengetahuan akan bertambah. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk mencari solusi, untuk melakukan hal-hal yang ajaib melalui imajinasi manusia. Itu menimbulkan keajaiban yang luar biasa, saudara. Orang yang dulu tidak bisa melihat jarak pendek, saudara, itu dengan penemuan di abad 12 ke 13 di Itali, ditemukan sebuah kacamata. Penemuan, pengetahuan akan bertambah. Jadi saudara, kita punya gereja ini, di tahun ini pengadaan kacamata gratis untuk semua ukuran. Itu ukuran 125, 150. Masih banyak min juga saya kirim semua, saudara. Jadi saya pikir-pikir, tidak ada yang semua tentunya baik, saudara. Mungkin di sini ada yang sakit seperti bapaknya Jordan. Dia selalu sakit kepala, itu pengaruh karena biasa selama, saya katakan kamu sering sakit kalau habis di depan itu, sakit sekali dia katakan. Apalagi kalau lama di laptop, dia katakan sakit sekali. Jadi saudara, kalau mungkin ada yang seperti itu karena saya sudah rasa sakit sekali ternyata, saudara. Hubungi Mama Ael. Sudah hampir 50 kacamata, saudara, itu sudah hampir habis. Masih banyak, saudara. Kita akan pesan lagi. Amin, saudara. Nah, di sini saya akan angkat pengetahuan itu bertambah. Imajinasi manusia telah melahirkan keajaiban yang begitu luar biasa. Selama ribuan tahun, manusia memandang ke langit dan melihat betapa burung-burung, sudah yang kasih oleh Tuhan, bisa terbang melewati pepohonan, melewati lembah, melewati gurun, menghasilkan perasaan seandainya saya bisa. Seperti itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Kemudian muncul sudah yang kasih oleh Tuhan legenda Ikarus yang terbang dengan sayap lilin dan bulu. Menandakan betapa berbahayanya hal itu dan mustahil. Dan tidak mungkin manusia bisa melakukan hal itu. Manusia abad pertama sampai abad 15 akan berkata, kamu tidak bisa melawan hukum alam. Kamu tidak bisa melawan hukum Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa melakukan hal tersebut. Dan terbang seperti burung. Itu sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi imajinasi manusia, fantasi dan hayalan bisa menghasilkan hal yang begitu luar biasa. Manusia zaman dahulu, zaman kuno, tidak bisa mempercayai bahwa kita bisa melewati lembah, bahkan pulau hanya dengan semenit saja. Beberapa menit sudah yang kasih oleh Tuhan. Beberapa jam engkau pergi ke benua yang lain. Itu sesuatu yang orang berkatakan pada zaman dahulu. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Pengetahuan itu bertambah. Karena itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Orang pada zaman dahulu, pada waktu berkomunikasi hanya secepat kecepatan dari kuda. Kecepatan kepakan dari burung merpati, saudara. Kalau kita mau mengatakan ide suara yang dianggap merambat melalui kabel dan udara, orang akan berkata itu adalah sihir.
Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Kita juga yang orang awam. Kita akan berkata itu sesuatu yang mustahil. Tetapi pada waktu penemuan menemukan saudara, bagaimana suara bisa terkirim melalui kabel. Suara bisa terkirim melalui udara. Sesuatu yang luar biasa. Keajaiban imajinasi manusia mendatangkan penemuan yang spektakuler. Penemuan yang luar biasa. Penemuan yang menggemparkan. Dan berakibat apa? Keuntungan yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Kita nggak perlu lagi repot-repot mengirim burung merpati, saudara. Kirim lagi seperti zaman dahulu telegram. Saudara, itu bertambahnya pengetahuan. Kemampuan manusia bertambah dengan luar biasa. Hasil dari apa? Akal, imajinasi yang Tuhan berikan. Yang Tuhan tanam dalam hidup manusia. Yang Tuhan anugerahkan dalam hidup manusia. Yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Sesuatu yang patut kita syukuri dalam hidup ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita hanya bisa berbicara. Engkau berbicara kepada manusia di belahan dunia lain sana. Dengan bertatapan mata. Kalau orang zaman kuno mereka berkata, itu adalah pekerjaan sihir. Itu adalah pekerjaan apa? Pekerjaan setan. Karena bertentangan dengan logika mereka. Tapi dunia teknologi sekarang ini, saudara, penemuan. Bahkan AI bagaimana mereka akan menciptakan sesuatu penemuan yang spektakuler. Bagaimana manusia yang robot yang tanpa jiwa. Yang tidak diberikan akal seperti kita, saudara. Bisa menulis, bisa membuat puisi, bisa bernyanyi. Dan mereka akan buat bagaimana bisa membuat keputusan, mengambil keputusan, mencari solusi, mencari jalan keluar. Hampir seperti sama. Dan mereka berkata hampir sama dengan manusia. Hasil dari apa? Dari pikiran manusia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ingat, saudara. Sisi gelap imajinasi manusia juga mampu melahirkan tragedi yang sangat mengerikan dan tak terbayangkan oleh akal sehat manusia. Di satu sisi dia mendatangkan keuntungan, mendatangkan hal yang luar biasa, mendatangkan berkat, anugerah bagi manusia, mendatangkan hal yang manis, hal yang baik. Tapi di satu sisi bisa mendatangkan hal yang pahit dan menakutkan bagi sebuah generasi pada waktu sisi gelap imajinasi itu menghantui dan menjadi bagian dari fakta kehidupan seseorang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bagaimana fantasi ras unggul, eugenika dan holocaust. Ini imajinasi antara satu ras manusia yang secara genetika lebih sempurna dari yang lain dan memiliki hak untuk membersihkan dunia dari ras yang dianggap tidak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Fantasi manusia ini, saudara, menyisakan manusia-manusia yang terbaik. Akibatnya kejahatan ini mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. Nazi mencoba memusnahkan jutaan orang Yahudi. Orang Roman, kelompok lain berdasarkan fantasi semu tentang apa? Kemurnian ras. 6 juta manusia habis oleh karena apa? Fantasi, imajinasi, semu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini begitu banyak. Ada lagi saudara yang kasih oleh Tuhan mengenai sihir dan bidak. Pada waktu itu mereka berkata bahwa imajinasi itu muncul bahwa musibah yang terjadi saat ini, penyakit, kegagalan panen itu disebabkan oleh apa? Ada orang-orang yang bersekutu yang membangun hubungan dengan kuasa kegelapan. Orang-orang ini harus dihanguskan, harus dibunuh, saudara. Pada waktu itu terjadi perburuan yang besar-besaran di Eropa. Orang-orang yang dianggap, oh dia ini punya hubungan, berhubungan dengan kuasa gelap, ditangkap, saudara. Hanya dugaan saja. Dan sebagian besar wanita, ribuan dibakar hidup-hidup, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat begitu mengerikan, saudara. Ini orang pendiam. Ini perempuan ini dia tinggal sendirian. Dia
pasti penyihir itu ditangkap saudara. Dan apa saudara? Itu dibakar hidup-hidup, diikat, dibakar hidup-hidup sampai mati. Pada waktu imajinasi manusia kemudian dikuasai oleh sisi gelap, akan mendatangkan hal yang begitu mengerikan dan merugikan kehidupan manusia itu sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika imajinasi manusia yang seharusnya itu menjadi anugerah Tuhan untuk kreativitas, untuk kebaikan manusia, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk memelihara kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, saudara. Dan pada waktu itu berubah menjadi hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ia akan berubah menjadi mekanisme fantasi yang menjerumuskan seseorang kepada dosa. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 15, 14 dan 15 itu menguraikan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan apa? Dia akan melahirkan maut. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu dimulai dari apa? Dari pikiran seseorang, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Seseorang yang dipikat oleh hal ini, saudara, kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya, itu akan melahirkan hal-hal yang begitu menakutkan. Oleh keinginannya sendiri, kemudian ia menyeret dan memikatnya. Jadi fantasi berperan sebagai tahapan pembuahan. Di mana keinginan jahat itu kalau tidak dilawan, kita biarkan di dalam pikiran kita, saudara. Kita biarkan sebagaimana pada waktu keinginan itu datang dalam diri Kain. Dia begitu menggodamu. Dia begitu menggoda. Tuhan tahu bagaimana keinginannya, sakit hatinya Kain. Fantasinya mulai, saya akan hilangkan ini Habil. Itu ada dalam hatinya. Dia tidak lawan. Dia tidak berpikir positif. Itu adalah saudaramu. Itu adalah darah dagingmu. Tapi dia membiarkan itu sakit hati itu, saudara. Terus imajinasi, fantasi, aku harus memukul dia bagaimana nanti. Saudara. Nah, jadi itu begitu berbahaya. Pada waktu itu, saudara, kita biarkan itu mendatangkan hal yang begitu mengerikan. Saya mau katakan, imajinasi yang merusak, yang membawa kepada kehancuran manusia. Itu salah satunya, saudara, dalam Alkitab tercatat. Itu fantasi, imajinasi balas dendam, dan rancangan kejahatan. Seperti Kain. Tuhan taruh kita hikmat dalam hidup ini. Tuhan taruh kita kecerdasan. Tuhan taruh ide kreatif dalam diri kita. Tapi kalau kita pakai itu untuk hal-hal yang jahat, itu begitu mengerikan, saudara. Begitu menakutkan, saudara. Kita punya ide kreativitas, cara, solusi, jalan keluar untuk menyelesaikan perkara. Kalau itu untuk hal yang jahat, manusia itu begitu pintar, saudara. Seperti Kain. Dia mulai merancangkan, berusaha bagaimana caranya untuk menghancurkan orang yang menyakiti dia. Dia mulai berfokus pada cara menjatuhkan musuh. Saudaranya sendiri untuk melakukan apa pembalasan, saudara, karena telah menyakiti dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Mika pasal 2 ayat 1, dalam Mika pasal 2 ayat 1, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Di dalam Alkitab, saudara, Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan merancangkan sesuatu yang buruk. Dan imajinasi kita memakai pikiran kita, memakai akal sehat yang Tuhan beri dalam hidupmu.
untuk melakukan hal yang buruk, untuk melakukan hal yang jahat, merancangkan sesuatu apa yang menghancurkan, yang merugikan orang yang menyakiti engkau. Jadi akal yang Tuhan pakai ini saudara bukan untuk hal-hal yang baik juga. Tuhan taruh akal ini juga untuk bisa melakukan apa? Hal yang jahat kalau engkau memilih untuk melakukan hal yang jahat itu. Tapi ingat itu adalah kerugian yang akan menghancurkan kita. Firman Tuhan tadi berkata, pada waktu seseorang dicobai saudara. Dan kita membiarkan itu ada dalam hatimu. Dan akhirnya dia akan berbuah. Itu akan mendatangkan maut. Mendatangkan sesuatu kecelakaan. Bagaimana pada waktu hal yang jahat dalam hatimu? Apakah engkau akan biarkan itu? Engkau akan kelola itu? Engkau akan biarkan itu ada dalam hatimu? Itu akan menghasilkan apa saudara? Ingat. Tindakan itu didahului oleh apa? Oleh pikiran terlebih dahulu. Oleh rancangan terlebih dahulu. Oleh rencana terlebih dahulu. Pada waktu engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup. Untuk apa? Untuk melawan rencana yang jahat. Yang ada terbuahi di dalam pikiranmu. Engkau tidak berusaha untuk apa? Mengalahkan yang jahat itu. Dengan yang baik saudara. Maka dia akan melangkah kepada tahap apa tindakan. Yang akan merugikan. Dan akhirnya seperti Kain. Melakukan sesuatu hal yang salah. Yang kedua sudah yang kasih oleh Tuhan. Imajinasi itu bisa mendatangkan kehancuran bagi kita. Yang kedua ini saya bawa mengenai apa? Mengenai imajinasi, kesombongan dan pemujaan diri sendiri. Kalau yang pertama itu, pikiran apa untuk membalas orang yang menyakiti engkau. Yang kedua ini saudara, kesombongan dan pemujaan diri sendiri. Pada waktu engkau tidak bisa mengalahkan itu di dalam dirimu, engkau mulai merasa bahwa ini karena saya. Ini karena kehebatan saya. Saya ini luar biasa. Itu ingat saudara, kesombongan itu berawal dari apa? Dari khayalanmu. Tentang kehebatan dirimu sendiri. Engkau merasa hebat dari orang lain. Fantasi itu membentuk narsisme spiritual. Di mana engkau membayangkan dirimu berada di atas, dipuji, dikatakan orang hebat, kau luar biasa, engkau bisa seperti itu, engkau lebih dari orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu akan mendatangkan dosa. Pada waktu engkau mulai membiasakan dirimu dipuji, mulai dibiasakan orang memberikan engkau, wah hebat kau. Engkau mulai taruh dalam dirimu, engkau mulai kelola dalam dirimu, saya ini hebat. Saya ini luar biasa. Engkau tidak mulai berpikir bahwa itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Engkau tidak berpikir itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Memang engkau berusaha. Engkau bekerja keras. Engkau belajar. Untuk bisa mencapai hal yang luar biasa. Yang mendatangkan pujian dari orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi engkau biarkan bahwa itu karena hebatmu. Itu karena mampumu, saudara. Itu akan menghancurkan dirimu sendiri satu kali waktu. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran saudara yang kasih oleh Tuhan. Dimulai dari mana saudara? Dari pikiran itu. Contoh para pemimpin agama di zaman Yesus. Yang senang membayangkan diri mereka duduk di tempat terhormat. Menerima penghormatan di pasar saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka membangun citra diri yang begitu luar biasa. Tapi dalam diri mereka firman Tuhan berkata, mereka penuh dengan kotoran. Seperti kubur yang dilabur putih di luar, tapi dalamnya penuh dengan tengkorak yang berbau busuk. Itu mulai dari pikiran manusia, saudara. Diawali dari apa? Kehancuran itu diawali dari apa? Dari pikiran. Engkau membiarkan itu karena saya. Karena kemampuan saya. Seorang kaya yang berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Padamu ada begitu banyak harta. Nikmatilah saudara. Dia mulai berbangga dengan pencapaiannya. Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh. Pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kita jangan
berbangga diri kepada hal-hal yang luar biasa yang engkau capai. Engkau bisa mencapai hal-hal yang besar. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak mau kesombongan dalam dirimu. Kehancuran itu dimulai dari pikiran yang tidak bisa dikendalikan, saudara. Kalau pikiran yang baik bisa dikendalikan, itu akan membawa engkau kepada apa, saudara? Kepada hal yang baik. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kalau engkau bisa mengendalikan pikiranmu dari kesombongan, dari keangkuhan, dari perasaan lebih hebat dari orang lain, engkau tidak akan semakin turun, tapi engkau akan semakin di atas. Siapa yang merendahkan diri, firman Tuhan berkata, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, imajinasi yang ketiga, yang bisa menghancurkan kehidupan manusia, amat terlebih juga kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah fantasi mengenai, imajinasi mengenai hubungan seksual. Dalam hal ini saudara yang kasih oleh Tuhan, persinahan dalam ruang batin. Tuhan berikan kita hal-hal yang begitu luar biasa dalam pikiran. Kita bisa berkhayal apapun juga dalam pikiran ini. Memikirkan apapun yang tidak bisa dibatasi oleh orang lain, saudara. Engkau punya hak untuk berpikir, saudara yang kasih oleh Tuhan. Adakah larangan tercatat dalam undang-undang? Dilarang untuk berpikir mengenai hal ini. Dilarang untuk berpikir mengenai itu. Dilarang untuk berpikir. Tidak ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu hanya dalam firman Tuhan. Fantasi ini diidentifikasikan sebagai tindakan atau skenario yang menciptakan imajinasi, melibatkan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan alasan etika moral dan spiritual. Yesus memberikan standar yang sangat ketat dalam Matius 5 ayat 28. Coba kita lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini ingat, hal ini menunjukkan bahwa di mata Allah, niat dan khayalan itu memiliki bobot moral yang setara dengan tindakan fisik saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita menghayal, kita berpikir, kita memandang wanita dan berpikir kita berhubungan dengan orang tersebut, bobotnya itu sama dengan apa? Tindakan fisik. Kita sudah berzina dengan orang tersebut. Tadi saya katakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan di pikiran ini, saudara. Itu akhirnya akan membawa kepada sebuah tindakan. Dari niatmu, dari keinginanmu, pada waktu engkau tidak bisa menguasai hatimu, tidak bisa menguasai pikiranmu, dia akan mendorongmu untuk apa? Untuk melakukan tindakan di dalam sebuah hal yang ada di dalam pikiranmu. Jadi peperangan itu, saudara, itu di dalam pikiranmu, saudara. Imajinasi itu sering merupakan upaya untuk melarikan diri dari realitas, untuk menuju kepada kepuasan yang instan. Kita ini manusia, saudara, diberikan anugerah yang begitu luar biasa. Pikiranmu bisa berpikir apapun juga, melakukan apapun juga, melakukan hal yang luar biasa. Tapi pada waktu kita nggak bisa mengendalikan pikiran ini, dia akan menghancurkan kehidupan seseorang. Dampak panjangnya mungkin begini saja, engkau tidak melakukan dalam hal tindakan, engkau tidak melakukan dalam hal perbuatan, tapi dampak yang panjang, saudara, akan menghasilkan apa? Engkau akan kehilangan kemampuan untuk mengasihi orang yang engkau kasihi. Pasangan kita tentunya. Mengasihi dia dengan tulus. Mencintai dia dengan tulus. Menyayangi dia dengan tulus. Karena apa? Karena pikiranmu kepada orang yang lain. Di dalam imajinasimu. Hatimu, cintamu mulai terkikis. Oleh karena apa? Engkau tidak bisa mengelola dan mengelakkan sesuatu yang sedang membuahi pikiranmu. Hari ini saya mau katakan, hati-hati kalau kita berpikir apapun dalam diri ini. Ingat dalam Filipi 4 ayat 8. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita diminta untuk memikirkan hal-hal ini, saudara. Pada waktu pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada
kehendak Bapa di sorga menguasai pikiranmu. Engkau mungkin takjub melihat orang lain. Engkau mulai takjub melihat, oh dia begitu tampan, dia begitu rupawan, dia begitu menarik. Engkau harus bisa mengalihkan pikiranmu dan berkata, Tuhan engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau menciptakan orang tersebut dengan baik. Dan biarlah hidupnya menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau pikiranmu engkau biarkan untuk apa? Untuk mengikuti keinginan dagingnya. Dia begitu rupawan. Dia begitu menarik. Dia begitu memikat hati. Mulai pikiranmu engkau biarkan menggelana yang dikendalikan oleh daging. Pada waktu itu menguasai saudara. Hati-hati kalau dia mulai menghasilkan buah dan akhirnya akan berujung kepada sebuah tindakan. Itu akan menghancurkan dan merugikan kehidupan seseorang. Hari ini saya mau katakan saudara, setiap apa yang masuk dalam pikiranmu, pikiran itu bisa menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Imajinasimu bisa menghasilkan hal-hal yang hebat. Imajinasimu bisa mendatangkan tindakan untuk engkau mengambil hal-hal yang besar dan luar biasa. Pada waktu engkau bekerja, berusaha, dan engkau memakai pikiranmu, itu akan menghasilkan hal yang luar biasa dan hebat. Dan ajaib saya mau katakan. Engkau akan melihat hasil yang begitu hebat. Tapi secara negatif, pada waktu pikiran yang negatif itu datang, dan menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, saya mau katakan, itu bisa mendatangkan, bisa menghasilkan hal yang besar tapi negatif. Tapi untuk menghancurkan, merusak, dan akhirnya mendatangkan penyesalan yang tidak bisa dirubah di dalam hidupmu. Hari ini saudara saya mau katakan, pakailah pikiran yang hebat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah pikiran yang Tuhan beri dalam hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Memikirkan hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang patut dipuji. Pikirkan hal-hal tersebut. Itu hal yang begitu indah di mata Tuhan. Jangan biarkan pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, dengan berbagai macam pekerjaannya. Dia memakai hal-hal ini untuk apa? Untuk menghancurkan manusia. Ditanamkan dalam pikiran, tanamkan dalam hati manusia. Untuk apa? Untuk menghancurkan hidupmu. Engkau punya kendali atas hidupmu. Karena bersama dengan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidup ini. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari saya undang kita, persiapkan hati kita akan bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layakkan kami Tuhan untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sangat perlu kasih karunia-Mu dalam hidup ini. Untuk menuntun kami dalam segala kebenaran Tuhan. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu yang menuntun kami untuk menikmati kemerdekaan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus, darahnya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Haleluya, sembuhkan segala sakit. Oh darahnya tebus saya. Bapa di sorga, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Memohon kasih karunia-Mu dalam hidup ini Tuhan. Engkau layakkan kami, sucikan, kuduskan, Engkau tahirkan kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Engkau adalah Allah yang hanya bisa layak kami temui dalam kesucian dan kekudusan. Sucikan hamba-Mu. Layakan seluruh tua-tua gereja yang ada. Layakan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Untuk kami bisa menikmati kasih karunia, perjamuan asa yang kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya undang seluruh tua-tua gereja ke depan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan bersekutu bersama tubuh dan darah Tuhan. Sungguh heran darahnya, Yesus.
heranlah. Oh nama Yesus, heranlah. Oh haleluya. Oh nama Yesus, heranlah. Oh haleluya. Bila ada jemaat Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, saudara, mohon untuk mengangkat tangan supaya pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani saudara. Puji Tuhan. Sungguh heran darahnya, saya undang sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Yesus, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Oh darahnya tebus. Lagi sekali lagi, darahnya amat kuasa. Oh haleluya, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Oh darahnya tebus saya. Di dalam persekutuan kita bersama dengan tubuh dan darah Yesus, saudara tahu, ingat, di sana ada anugerah Tuhan. Darahnya tercurah untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Pada hari ini kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Di dalam kuasa nama Yesus ada pertolongan. Di dalam kuasa nama Yesus ada mujizat. Di dalam kuasa nama Yesus ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sanggup untuk kerjakan di dalam hidupmu. Engkau angkat hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, terlalu ringan masalah yang engkau hadapi dibanding dengan kuasa Allah yang tidak terbatas untuk membela dan menolong engkau. Engkau angkat hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Naikkan doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh bahwa di dalam nama Yesus ada kasih karunia. Di dalam nama Yesus ada anugerah. Di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan mereka yang berseru. Pada waktu engkau berseru dengan iman, engkau akan menarik kuasa Allah untuk mendatangkan perkara yang besar dan ajaib terjadi dalam hidupmu. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan iman kita akan bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Pengorbananmu mendatangkan keselamatan bagi kami. Kasih-Mu mendatangkan anugerah yang tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan iman, dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian, hormat, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur bagi Tuhan. Kami berkata terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu bagi kami. Dan pada saat ini hamba berdoa, Engkau yang datang dengan persoalan, tantangan, beban berat, masalah. Kami berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami terima pertolongan-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kemenangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, di dalam darah Yesus ada kuasa, dalam darah Yesus ada pertolongan. Dengan iman berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, yang datang dengan sakit, Engkau pulang dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kuasa-Mu, kehebatan-Mu, biar terus menyertai kehidupan kami. Kami akan selalu menyaksikan kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang dahsyat, dan ajaib itu menjadi bagian kehidupan kami. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Taruh firman-Mu yang telah kami dengar, dan biar kami terus bertumbuh di dalamnya, menjadi pribadi yang dewasa dan menyenangkan dan menyukakan Tuhan dalam hidup ini. Kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang luar biasa dalam berkati saya dan saudara. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan korban syukur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan nikmati kasih
Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi kita mau katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mengasihiku, Allah yang memeliharaku, yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang selalu memelihara kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan. Kasih-Mu terus kami alami dalam hidup ini. Terbukti saat ini kami orang-orang berbahagia. Karena Engkau masih berikan kesempatan bagi kami. Untuk kami datang menyembah Engkau. Untuk kami datang meninggikan Engkau. Terlebih Tuhan ada firman yang disampaikan pada saat ini. Dan biarlah firman yang telah disampaikan bagi kami. Biarlah firman akan termeterai dalam hidup kami. Firman akan membentuk setiap karakter hidup kami Tuhan. Jadikan kami menjadi jemaat-jemaat-Mu yang lebih hari lebih kami dewasa di dalam iman percaya kami. Bukan sekedar kami mendengar saja Tuhan. Tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Karena kami tahu kami hidup di dunia akhir zaman ini. Kuasa kegelapan berusaha Tuhan. Untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Engkau mampukan kami untuk kami bisa menghadapi godaan dunia. Segala pergumulan masalah dalam hidup ini. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Pengurapan baru turun atas hidup hamba-Mu.
Sehingga dimanapun hamba-Mu selalu berdiri menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dan di dalamnya Tuhan nama-Mu selalu dipuji, dipermuliakan. Berkati dalam keluarga hamba-Mu, terlebih dalam pelayanan mereka, Tuhan akan selalu memberkati. Kami semua jemaat Tuhan, kami telah memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami tahu setiap pemberian kami tidak akan sia-sia. Ketika kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan, maka ada berkat-berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi usaha kami, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memberkati sehingga di tengah-tengah kami diberkati. Ajarlah kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena kami menyadari segala sesuatu yang kami miliki, semua itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah memberikan korban syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku melebihi dari segalanya, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan saja. Kami sanjung puji dan muliakan Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kalau kami bisa ada di rumah Tuhan untuk memuji Engkau, kami diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan kami rasakan dalam hidup ini. Bimbingan Tuhan kami alami dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu hal-hal apa yang akan kami alami di sepanjang minggu ini. Tapi hari ini kami berserah kepada Tuhan. Kami memohon tuntunan pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan sertai umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati jerih lelah mereka. Tuhan berkati tangan mereka dalam bekerja dan berusaha. Biarlah di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dan tidak ada yang sia-sia. Anugerah Allah tercurah menjadi bagian keberadaan mereka. Karuniakan kami dengan kekuatan, kesehatan. Sehat-sehatkan kami Tuhan. Biar kami kuat, kami sehat. Yang bisa beraktivitas dan menikmati kasih karunia Tuhan. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang kudus. Kami terhindar dari mara bahaya dan kecelakaan. Naungi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami, saudari-saudara kami dimanapun mereka berada. Doa kami juga untuk kehidupan mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Sertai mereka. Yang sudah bekerja diberkati usaha. Yang kuliah diberkati pendidikan dan kuliah mereka. Berkati masa depan mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan dipenuhi dengan sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup ini. Semua yang telah berkorban melakukan firman-Mu, melayani Tuhan. Apa yang kami lakukan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia karena Tuhan akan membalas bahkan lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Untuk itu seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini, engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam perjalanan, biarlah sukacita menyertainya, kebahagiaan menyertainya, ketenangan menyertainya, ketenteraman menyertai hidupmu, serta shalom damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih Tuhan.